Pertama, perjalanan. Sebuah minibus melaju dengan kecepatan sedang di jalan beraspal yang sebagian besar sudah terlihat rusak. Sesekali, mobil tersebut berhenti sejenak, seperti tengah memastikan jalan yang dilewati. "Masih yakin? Kita tidak salah jalan?" tanya Laris, menoleh pada Danu suaminya yang tampak fokus di balik kemudi. "Kalau menurut map, betul arahnya ke sini, sah?" jawab Danu, yakin. "Mas coba telepon lagi Mas Haris, deh. Kita sudah berjalan jauh dari kota. Masa belum sampai juga?" "Baik. Sah, Mas telepon Haris dulu." Danu menyisih sejenak, lalu meraih ponsel yang diletakkannya di atas dashboard. "Nomor ponsel Haris tidak bisa dihubungi. Sah," ucap Danu kemudian, seraya memperlihatkan layar ponselnya pada Larissa. Larissa mendengus. "Sudah tahu mau kedatangan tamu. Harusnya Mas Haris tuh siaga. Bukan malah sulit dihubungi seperti ini," ucapnya, sedikit kesal. "Mungkin ponselnya lagi dicharge, sah. Terus kita harus bertanya sama siapa? Mas, petunjuk arah yang kita andalkan dari tadi mengarahkan kita untuk terus lurus, tapi tidak juga sampai. Mau tanya orang? Tidak satupun kita temukan orang di sini." Larissa mulai terlihat cemas. Sedang Danu kembali mencoba menghubungi Haris, teman sekaligus kepala desa yang memintanya menjadi dokter tamu di puskesmas desa yang dipimpinnya. Tapi, nihil. "Mas bilang desanya tidak jauh dari kota kabupaten, tapi sudah 3 jam lebih kita melakukan perjalanan, belum juga sampai." Wanita dengan hijab warna navy itu mulai menggerutu. "Perutku mulai kram nih, Mas," sambungnya, seraya mengelus perutnya yang terlihat semakin membesar di usia kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-7. "Ya, sudah. Kita cari warung untuk istirahat," ucap Danu, sambil mengamati jalanan yang semakin terlihat sepi. Larissa mengangguk setuju. Mobil yang dikemudikan Danu kembali melaju. Sudah cukup jauh mereka melakukan perjalanan, tapi tidak satupun menemukan rumah di sana. Sepanjang jalan, hanya pohon menjulang tinggi menjadi pemandangan. "Mas, apa mungkin kita nyasar?" Larissa memastikan kembali jalan yang mereka lewati. "Insya Allah tidak, sah," ujar Danu, yakin. Ia terus melaju dengan kecepatan sedang. Sampai kemudian, tiba-tiba saja Larissa melihat seseorang melintas cepat di depannya. "Awas, Mas!" Larissa berteriak, seraya berpegangan erat pada pegangan di sebelahnya. Ciiit. Sontak, Danu menginjak pedal rem secara mendadak. "Kita nabrak orang, Mas!" ujar Larissa, ketakutan. Sedang Danu tampak masih syak di balik kemudi. "Mas!" Larissa mengguncang kuat bahu Danu. "Iya, sah." Danu segera tersadar, dan bergegas keluar dari dalam mobilnya. Sementara Larissa terduduk lemas di kursinya. Danu berdiri mematung di depan mobil. Kemudian, ia mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. "Mas, bagaimana kondisi orangnya?" teriak Larissa, gemetar. Danu bergegas kembali. "Tidak ada siapa-siapa, sah," ucap Danu dari jendela. Larissa mengerenyit. "Bagaimana mungkin? Mas, jelas-jelas tadi aku melihat seseorang melintas. Dan Mas juga dengarkan benturan keras di bagian depan bagian mobil kita," tanyanya, heran. "Ya, tapi di sini benar-benar tidak ada siapa-siapa, sah." Danu meyakinkan apa yang dilihatnya. Kemudian, ia kembali masuk ke dalam mobil. Dan baru saja Danu memposisikan badan di kursinya, ia dikagetkan dengan kemunculan wanita tua yang tiba-tiba saja berdiri di sebelahnya. Larissa hampir saja berteriak.
kalian berdua mau kemana? Tanya wanita tua, dengan rambut yang hampir seluruhnya sudah memutih itu. Kami mau ke kampung Ciwinyit, Nek. Jawab Danu, gagap. Ada keperluan apa kalian ke kampung itu? Lagi, wanita tua itu mengajukan pertanyaan. Kami mau bertemu dengan kepala desa Babakan Jati yang kebetulan tinggal di sana, Nek. Danu kembali menjawab pertanyaan wanita itu. Apa nenek tahu letak kampung yang kami tuju? Tanyanya kemudian. Ya, tidak sampai 1 jam dari sini kalian akan sampai ke kampung Ciwinyit. Sebaiknya kalian tiba di sana sebelum maghrib. Jawab wanita tua itu sambil mengamati Danu dan Larissa bergantian. Sepertinya kalian tamu dari jauh? Betul, Nek. Kami datang dari kota. Lagi, Danu membawa. Haris, teman kami bilang, desanya tidak jauh dari kota kabupaten. Tapi sudah hampir 4 jam kami menempuh perjalanan. Belum juga tiba. Lanjutnya, seraya menoleh pada Larissa yang masih terlihat ketakutan. Betul, Nek, dan sudah hampir 1 jam perjalanan dari tempat terakhir kami sempat beristirahat. Tidak satu pun kami melihat rumah. Timpal Larissa, turut berbicara. Berjalanlah kurang lebih 50 meter dari sini. Kalian akan sampai di perkampungan. Dan setelahnya ada balai desa, juga puskesmas. Ucap wanita tua itu, menatap tajam pada Larissa. Baik, Nek. Terima kasih. Ucap Danu. Kemudian ia kembali menyalakan mesin mobilnya, dan mulai melaju. Selintas ia melihat dari spion, wanita tua itu masih berdiri di tempatnya. Tapi beberapa detik kemudian, saat matanya beralih ke depan, lalu kembali ke spion. Wanita tua itu sudah tidak ada lagi di sana. Seperti yang dikatakan wanita tua yang mereka temui. Kurang lebih 30 meter melaju. Tampak di depannya beberapa rumah penduduk yang sebagian besar sudah dibangun permanen. Sepertinya itu balai desanya. Mas. Larissa menunjuk gedung bercat putih di depan mereka. Beberapa meter setelahnya, terdapat gedung dengan cat warna hijau muda yang diyakini sebagai puskesmas tempat Danu akan mendedikasikan dirinya sebagai tenaga medis di sana. Kantor Kelurahan Babakan Jati. Danu mengeja papan nama yang berdiri di depan balai desa. Mas turun dulu ya. Sah, sepertinya masih ada orang di dalam. Ujarnya kemudian, mengarah pada motor yang terparkir di sana. Aku ikut, Mas. Seru Larissa, gegas turun dari mobil mensejajarkan langkahnya dengan Danu. Entahlah, sejak bertemu dengan wanita tua tadi, ia merasa seperti ada yang tengah mengawasinya. Beberapa saat kemudian seorang pria keluar dari dalam gedung. Dokter, Danu, ya. Sapa pria yang ditaksir berusia 30 tahunan itu. Menyambut kedatangan Danu dan Larissa. Betul, Kang. Balas Danu, seraya mengulurkan tangannya. Dan ini istri saya, Larissa. Lanjutnya, menoleh pada Larissa di sampingnya. Saya Ujang, penjaga keamanan di sini. Ujar pria berkulit sawo matang itu, memperkenalkan diri. Pak Haris baru saja pulang. Ponselnya kehabisan baterai dan lupa membawa charge. Beliau juga tidak hafal nomor ponsel dokter. Jadinya meminta saya untuk menunggu dokter di sini. Sambungnya. Oh, pantas ponselnya mendadak tidak bisa dihubungi. Ucap Danu, seraya menoleh pada Larissa yang terlihat sudah kelelahan. Kemudian ia meminta waktu sejenak untuk beristirahat. Sekalian mendirikan syalat Asya. Setelah cukup merenggangkan otot yang menegang setelah melakukan perjalanan jauh, Danu pun bersiap kembali melanjutkan perjalanan dipandu Ujang sebagai penunjuk jalan. Penduduk di sini kalau mau ke pasar jauh juga ya, Kang? Tanya Danu, sebelum ia memasuki mobilnya. Lumayan Pak Dokter, sekitar 1 jam dari sini ada pasar kecamatan. Jawab Ujang sambil mengunci pintu pagar. 1 jam dari sini.
Larissa menautkan kedua alisnya. Betul, Bu Dokter. Tidak terlalu besar memang, tapi cukup lengkap kok. Jelas Ujang, semakin membuat Larissa dan Danu tampak kebingungan. Tapi, Kang, sepanjang 4 jam perjalanan dari kota kabupaten menuju ke sini, kami tidak menemukan pasar yang Mas katakan. 4 jam? Kini, Ujang yang terlihat bingung dengan penjelasan Larissa. Bu Dokter jangan bercanda. Dari sini ke kota paling lama juga 2 jam. Masa sampai 4 jam? Betul, Kang. Saya tidak bercanda. Terang Larissa terlihat menegang. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan perjalanannya. Dan pasar yang tadi Kang Ujang bilang, kami tidak menemukan pasar selain pasar di kota. Dahi Ujang berkerut mendengar pengakuan Larissa. Mungkin kami kecapekan Jeti kurang fokus. Makanya sampainya lama dan tidak begitu memperhatikan kondisi sekitar jalan. Ujar Danu, mengulas senyum. Mungkin juga, Pak. Balas Ujang, manggut-manggut. Kemudian ia pun segera menyalakan mesin motornya. Mari Pak, khawatir kemagriban di jalan. Danu mengangguk. Kemudian mengikuti motor Ujang yang berada di depannya. Jam menunjukkan jam 17:50. Motor berbelok ke arah kanan dengan jalan menyempit yang hanya cukup dilalui satu mobil saja. Sisi kiri terdapat tebing menjulang tinggi, sedang di kanan jalan terdapat hutan jati dengan posisi tanah yang curam. Mas, sepertinya sebentar lagi maghrib. Ucap Larissa, cemas. Tiba-tiba, ia teringat ucapan wanita tua yang menyarankannya untuk tiba di kampung Ciwingit sebelum maghrib. Ucapan nenek tadi jangan terlalu dipikirkan. Sah, ada Kang Ujang yang memandu jalan kita. Ujar Danu, seperti paham apa yang dikhawatiran istrinya. Larissa menghembuskan napas. Entah kenapa ia merasa apa yang dikatakan wanita tua itu adalah sebuah peringatan untuknya dan Danu. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan. Sepertinya dari musyola di jalan utama sebelum mereka berbelok arah. Cepat sedikit, Mas. Jangan terlalu jauh dari motor Kang Ujang. Pinta Larissa seraya menyandarkan punggungnya ke badan kursi. Mengikuti permintaan Larissa, Danu pun menambah kecepatan. Dan beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja Danu melihat 2 anak kecil melintas di depannya. Spontan, ia membanting setir ke kiri. Dan tak dapat dihindari, mobil yang dikemudikannya menabrak tebing di sisi kiri jalan. Bersambung, kedua sosok wanita dalam kamar. Brak. Astagfirullah, Mas. Larissa memekik. Kamu kenapa? Tidak menghiraukan pertanyaan Larissa, Danu bergegas keluar. Innalillahi. Ujang yang mendengar dentuman keras di belakangnya, gegas berbalik arah. Kenapa, Pak Dokter? Tanyanya, tergopoh mendekat pada Danu. Saya nabrak kucing, Kang. Danu berjongkok, mengusap seekor kucing yang terkapar di hadapannya. Astagfirullah. Tapi dokter tidak apa-apa, kan? Ujang tampak khawatir. Danu menggeleng, sambil terus menatap iba pada kucing berwarna hitam loreng putih yang tampak sudah tidak lagi bernyawa. Tolong bantu bawa kucingnya ke mobil saya, Kang. Kita kuburkan. Ucapnya. Pak Dokter yakin mau membawa kucingnya? Raut wajah Ujang berubah menegang. Iya, Kang. Kasian kalau dibiarkan tergeletak seperti ini. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini, Pak Dokter. Biar kucing ini saya yang urus setelah mengantarkan Pak Dokter. Ucap Ujang, memindahkan kucing ke sisi jalan. Kemudian menutupnya dengan dedaunan kering. Baiklah. Danu mengangguk. Setuju. Ragu. Danu pun kembali melaju mengikuti motor Ujang di depannya. Kucingnya mati, Mas. Tanya Larissa. Cemas.
Seketika mitos tentang hal buruk yang akan menimpa seseorang yang menabrak kucing, membuatnya didera ketakutan. Danu mengangguk lesu. Tidak apa-apa, nanti Kang Ujang bantu kuburkan kucingnya. Ucap Danu, mengerti kekhawatiran yang dirasakan istrinya. Tiba di kampung Ciwingit, Danu dan Laris disambut Haris sang kepala desa, sekaligus sahabat lama Danu. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu sampai juga. Haris merentangkan tangannya. Kedua sahabat yang lama tidak bertemu itu saling berpelukan. Ternyata jauh juga ya, Riz. Aku dan Laris sampai ngira kita berdua nyasar. Ucap Danu, menoleh pada istrinya yang tampak sudah kelelahan. Sorry, Jeti merepotkan kalian. Haris tampak tidak enak hati. Demi persahabatan kita, dan demi kemanusiaan. Danu tersenyum. Terima kasih, ujar Haris. Kemudian mengajak Danu dan Larissa untuk singgah di rumahnya dulu, sebelum nanti ia antarkan ke rumah yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Kalau begitu saya izin pulang ya, Pak Dokter, Pak Lurah. Ujang menjeda percakapan Danu dan Haris. Dak maghrib dulu, Kang Ujang? Tanya Danu, menoleh pada Ujang. Nanti saja di masjid Pak Dokter. Jawab Ujang, seraya bersiap kembali mengendarai motornya. Ya sudah, malah begitu saya sekalian ikut Kang. Pak Dokter? Yakin? Loh, memangnya kenapa? Anu Pak Dokter, masjidnya kan ada di jalan desa yang kita lewati tadi. Kedua alis Danu saling bertautan. Loh, memangnya di sini tidak ada musyola? Begini. Kebetulan yang tinggal di kampung ini tidak banyak. Hanya beberapa kepala keluarga saja. Jadi kalau mau ke masjid, ikut yang di desa. Sayang kalau kita bangun musyola atau masjid di sini, yang pakainya sedikit. Jelas Haris, menjawab keheranan di wajah Danu. Sebaiknya masuk saja dulu Mas, Mbak. Ujar Dewi. Istri Haris mempersilakan Danu dan Larissa memasuki rumahnya. Larissa yang sudah ingin mengistirahatkan badannya, tegas mengikuti langkah Dewi. Sedang Danu mendekat pada Ujang. Minta tolong jangan lupa dikubur kucingnya ya, Kang. Siapa dokter? Ujang mengacungkan ibu jarinya. Kemudian, kembali melaju dengan motornya. Barisa mau ambil wudhu, mari saya antar ke belakang. Dewi mengajak Larissa menuju bagian belakang rumahnya. Terima kasih, Teh. Ucap Larissa, gegas memasuki kamar mandi. Sedang Dewi bergegas menyiapkan minuman dan kembali ke depan. Sejenak, Larissa mengamati setiap sudut ruangan kamar mandi yang lumayan luas. Ditambah dengan keberadaan cermin besar yang menempel di dinding, menambah ruangan terkesan lebih luas. Perlahan, Larissa membuka hijabnya lalu menggantungnya di balik pintu membelakangi cermin besar. Saat hendak kembali berbalik, Larissa merasa seperti ada yang meniup halus tengkuknya. Spontan, ia mengusapnya lalu bergerak mendekat ke sudut ruangan untuk buang air kecil. Langkah Larissa terhenti saat matanya menangkap bayangan seperti tengah menari-nari di dinding. Sontak ia berbalik, memastikan apa yang dilihatnya. Lengang. Larissa pun bergegas menuntaskan hajat yang sudah sejak tadi ditahannya. Dan baru saja ia hendak berdiri. Tiba-tiba saja Larissa merasa hawa pengap menyengat hidungnya. Seolah dalam ruangan tersebut terdapat banyak orang berdesakan dan membuatnya kesulitan untuk bernapas. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba saja dadaku terasa sesak? Batin Larissa, seraya berusaha berdiri namun ia malah terjatuh. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya sangat kuat hingga membuatnya terduduk di lantai dengan keringat yang mulai bermunculan. Mas, tolong aku, Mas. Teriak Larissa, berusaha bangkit. Namun ia merasa tubuhnya terpaku di lantai. Danu yang mendengar teriakan Larissa, gegas berlari ke belakang. Sah, kamu kenapa? Teriak Danu di balik pintu. Aku jatuh,
Mas, kakiku kram, sulit berdiri. Balas Larissa dari dalam kamar mandi. Anehnya, setelah mendengar teriakan Danu, Larissa merasa tubuhnya yang sebelumnya mendadak berat untuk digerakkan kembali terasa ringan. Terus gimana? Sah, pintunya terkunci. Danu kembali berteriak. Tidak apa-apa, Mas. Keramnya sudah hilang. Ucap Larissa, bergegas mengambil air wudhu. Oh, ya. Dari tadi aku belum melihat Bu Sari. Apa beliau sedang tidak ada di rumah? Tanya Danu, mencari keberadaan ibu mertua Haris yang sejak kedatangannya belum terlihat. Ibu kebetulan sedang ke kampung sebelah. Ada hajatan. Kebetulan beliau ditunjuk yang punya hajat untuk jadi juru masak di sana. Jawab Dewi, mewakili suaminya. Karena kondisinya sudah malam, bagaimana kalau untuk malam ini kalian berdua menginap saja dulu di sini? Besok pagi baru kita antar ke rumah yang akan kalian tempati. Usul Haris, menatap Danu dan Laras bergantian. Bagaimana baiknya saja, Riz? Kita kan tamu, manut sama tuan rumah. Ujar Danu, setuju. Terlebih melihat kondisi Larissa yang tengah hamil besar, dan sudah sangat kecapekan. Kalau begitu, mari saya antar Mbak Risa ke kamar. Dewi beranjak, lalu menunjukkan satu kamar yang sudah disiapkannya. Terima kasih, Teh. Ucap Larissa, seraya menyeret kopernya ke dalam kamar. Direbahkannya tubuhnya yang lelah di atas tempat tidur, menatap langit-langit di atasnya. Mungkin kelelahan setelah seharian di perjalanan, rasa kantuk mulai menyerang. Perlahan, Larissa pun terlelap dengan posisi tubuh telentang. Entah sudah berapa lama Larissa tertidur. Sampai tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Sontak Larissa terbangun dan mendapati ruangan sudah gelap. Mas! Ia memanggil Danu, seraya meraba tempat tidur di sampingnya. Apa Mas Danu masih ngobrol dengan Haris? Ya. Perlahan, Larissa bangkit untuk mencari letak saklar untuk menyalakan lampu. Gelap sekali. Apa semua lampu di rumah ini dimatikan? Tapi masa iya Mas Danu dan Haris ngobrol sambil gelap-gelapan? Gumam Larissa, sambil meraba dinding yang berhasil ia temukan. Alhamdulillah, ketemu. Klek. Larissa menekan tombol kecil di jarinya. Dan lampu pun menyala, walau tidak seterang sebelumnya. Kemudian, ia berbalik hendak kembali ke tempat tidur. Sontak, Larissa merapatkan tubuhnya ke dinding, menatap tajam ke arah jendela. Siapa di situ? Teriaknya. Sosok wanita dengan rambut sepunggung tengah berdiri membelakanginya. Tidak ada jawaban. Larissa perlahan menggeser tubuhnya mendekat ke pintu. Dengan posisi masih menghadap pada sosok wanita di dekat jendela, ia meraih gagang pintu hendak membukanya. Sialnya, pintu terkunci. Dan belum sempat Larissa memutar kuncinya, tiba-tiba saja sosok wanita itu berjalan mendekat ke arahnya. Larissa gemetar, kian merapatkan tubuhnya ke pintu. Siapa? Kamu? Tanya Larissa, berusaha mengenali wajah wanita di hadapannya. Suara raman terdengar dari sosok yang kini berdiri tepat di hadapan Larissa. Kamu siapa? Kenapa ada di kamar ini? Larissa kembali bertanya dengan napas tersengal-sengal. Masih tidak ada jawaban. Sosok itu masih mematung di hadapannya. Tapi kemudian, tiba-tiba saja satu tangan wanita itu mencengkram kuat perut Larissa. Sedang satu tangan lainnya mendarat di lehernya. Larissa tercekak. Bersambung. Ketiga, mimpi atau nyata. Tapi kemudian, tiba-tiba saja satu tangan wanita itu mencengkram kuat perut Larissa. Sedang satu tangan lainnya mendarat di lehernya. Larissa tercekak. Seketika ia merasakan seluruh tubuhnya membeku. Tidak ada suara yang bisa ia keluarkan. Semuanya seperti tertahan di tenggorokan. Sakit, Larissa hanya bisa mengerang tanpa bisa berbuat apa-apa. Sedang cengkraman kedua tangan sosok wanita itu kian menusuk perut dan lehernya.
Larissa yang bukan sosok yang begitu paham agama, hanya bisa membaca surat-surat pendek dan menyebut nama Allah berulang-ulang. Lalu, beberapa detik kemudian Larissa merasa seperti ada udara yang masuk ke mulutnya, sehingga sesak yang tadi dirasakannya perlahan berkurang. Sekuat tenaga ia pun berteriak minta pertolongan. Mendengar suara teriakan Larissa dari dalam kamar yang ditempati Larissa, Danu dan Haris yang masih ngobrol di ruang tamu berlari menuju kamar. "Kamu kenapa? Sah!" Danu meraih tubuh Larissa yang duduk ketakutan di lantai. Larissa yang masih dibayangi rasa takut, sontak memeluk erat suaminya. "Tadi ada orang masuk kamar, Mas. Lalu orang itu mencekikku, Mas." Ucapannya gemetar. "Orang siapa? Sah. Di sini tidak ada siapa-siapa." Danu melepas pelukan Larissa, lalu mengamati setiap sudut kamar. "Ada, Mas. Tadi dia berdiri di sana, dekat jendela," ujar Larissa, mengarahkan jari telunjuknya ke tempat yang dimaksud. "Orang itu mendekatiku, mencekiku dan..." Larissa segera meraba bagian perutnya. Ia khawatir terjadi sesuatu dengan kehamilannya. Mengingat sosok menyeramkan itu sempat mencengkeram perutnya dengan sangat kuat. "Sepertinya Larissa kecapekan, Nuh," ujar Haris, ikut berjongkok di samping Danu. "Mbak Rissa kenapa, Mas?" Dewi tergopoh mendekat pada Larissa. "Mungkin Rissa mimpi buruk, Wih." Danu memapah istrinya kembali ke tempat tidur. Sedang Dewi kembali keluar kamar. "Aku tidak mimpi, Mas. Yang aku alami itu nyata," ucap Larissa menggelengkan kepala. "Mas juga tahu kan, sebelumnya aku tidak pernah seperti ini. Katakan padaku, kapan Mas melihat mimpi sambil jalan?" Danu mengulas senyum, berusaha menenangkan Larissa. "Mungkin karena seharian ini kamu kecapekan setelah melakukan perjalanan jauh." "Tidak aku apa-apa, Sah. Itu aja," ujarnya, seraya mengusap lembut punggung Larissa. "Diminum dulu, Mbak. Ini air rebusan jahe, biar Mbak Rissa sedikit rileks." Dewi kembali dengan secangkir minuman yang masih mengepulkan asap di tangannya. "Terima kasih, Teh." Larissa meraih cangkir dari tangan Dewi, perlahan meminum air yang diberikannya. Tapi kemudian, Larissa memuntahkannya kembali. "Kenapa, Sah?" tanya Danu, keheranan. "Air jahenya kenapa bau melati, Teh?" tanya Laris, menoleh pada Dewi. "Oh, itu sengaja saya kasih beberapa kelopak daun melati, Mbak," jawab Dewi, tersenyum. "Kebiasaan orang-orang di sini, jika pikiran sedang tidak tenang, badan capek, selalu minum air rebusan jahe yang dicampur dengan daun melati," sambungnya, memberi penjelasan. Larissa menoleh pada Danu, meminta pendapatnya. Menurut penelitian, daun melati memang berfungsi meningkatkan aktivitas otak dan membantu sekresi neurotransmitter yang berperan dalam meningkatkan suasana hati. Pas untuk kamu yang sepertinya sedang tidak tenang, jelas Danu, sedikit memberi informasi mengenai manfaat dari bunga yang dijadikan racikan minimum oleh Dewi. "Pengetahuan Dewi mengenai manfaat tumbuhan, bagus juga," sambung Danu, memberikan pujian pada istri dari sahabatnya itu. "Tapi maaf, aku tidak bisa meminumnya, Mas." Mual. Larissa meletakkan cangkir di tangannya, ke atas meja kecil di samping tempat tidur. "Tidak apa-apa, Mbak. Pelan-pelan saja. Nanti juga terbiasa," ucap Dewi, memperlihatkan sedikit perubahan di wajahnya. "Baiklah. Sudah larut juga. Sebaiknya kamu temani istri kamu istirahat. Nuh, kasihan. Mungkin kaget dengan suasana kampung," ucap Haris, kemudian mengajak Dewi meninggalkan ruangan. "Aku yakin aku tidak mimpi, Mas. Sosok itu benar-benar ada. Tadi dia berdiri di dekat jendela itu, Mas," bisik Larissa,
Seraya mengarahkan pandangannya ke arah jendela di mana ia sempat melihat sosok wanita di sana. Danu menghela napas. Percaya sama aku. Kamu tuh hanya kecapekan ditambah posisi kamu sedang hamil. Mungkin karena pasokan oksigen ke kepala sedikit berkurang. Jadinya kamu berhalusinasi. Jelasnya, meyakinkan Larissa bahwa yang dialaminya hanya mimpi. Larissa terdiam. Ia tidak ingin berdebat dengan Danu. Terlebih kalau suaminya itu sudah memberinya penjelasan secara logis sesuai keilmuan yang dipelajarinya. Sekarang lebih baik kamu lanjutkan istirahatnya. Biar besok pagi kembali segar dan tidak lagi mengalami halusinasi seperti yang kamu alami tadi. Larissa tidak menyahut. Perlahan ia membaringkan tubuhnya kembali di tempat tidur. Lalu, Danu pun melakukan hal yang sama, berbaring di sampingnya. Bagaimana tidurnya semalam? Mbah, sudah tidak mimpi buruk lagi, kan? Sapa Dewi, saat Larissa keluar dari kamarnya. Alhamdulillah tidurnya semalam nyenyak, dan tidak diganggu mimpi lagi. Balas Larissa, mengulas senyum. Saya mandi dulu ya, Teh. Sambungnya. Syukurlah. Dewi menghela napas lega. Nanti setelah mandi saya tunggu di meja makan ya, Mbak. Kita sarapan bareng. Baik, Teh. Ucap Laris, kemudian bergegas menuju kamar mandi di bagian belakang rumah. Wush. Seperti ada hembusan angin kencang, melintas di wajah Larissa saat ia memasuki kamar mandi. Larissa mundur, merapatkan tubuhnya ke daun pintu sambil mengamati sekitarnya. Setelah yakin tidak ada apa-apa, ia pun mulai bersiap membersihkan tubuhnya. Perlahan, Larissa mulai membasuh tubuhnya dengan air dingin yang menusuk ke dalam kulitnya. Lokasi desa yang berada di perbukitan, membuat udara dan airnya teramat dingin. Larissa yang kesehariannya tinggal di ibu kota, dengan udara yang panas. Tidak bisa berlama-lama di kamar mandi, seperti yang biasa ia lakukan. Ia pun gegas menyudahi guyuran air di tubuhnya. Sejenak, Larissa mematut dirinya di cermin. Dan beberapa detik kemudian, ia tersentak saat mendapati luka lebam di lehernya. Refleks, Larissa pun memeriksa perutnya. Seketika tangannya bergetar, saat matanya menemukan luka lebam yang sama di bagian bawah perutnya. Ini bukan mimpi. Kejadian semalam yang aku alami nyata. Luka lebam ini jelas seperti bekas cengkraman tangan. Gumam Larissa, mulai ketakutan. Aku harus segera memberitahu Mas Danu. Aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Larissa bergegas memakai kembali pakaiannya, lalu segera keluar dari kamar mandi. Ayo Mbak, kita sarapan dulu. Dewi yang melihat Larissa sudah keluar dari kamar mandi, gegas mengajaknya ke ruang makan. Tidak ingin mengecewakan tuan rumah dengan menolaknya, Larissa pun mengikuti langkah Dewi menuju meja makan. Di sana sudah ada Danu, Haris, dan seorang wanita parubaya di depannya. Mari, silakan Bu Dokter. Sambut wanita itu, ramah. Barisa belum kenal dengan ibu saya? Ya. Ucap Dwi, lalu memperkenalkan wanita bernama Sari yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah kepala 5. Saya, Larissa. Ucap Larissa, seraya mengulurkan tangannya. Saya, ibunya Dewi. Panggil saja, Bu Sari. Larissa mengangguk, lalu mengambil posisi duduk di samping suaminya. Selama menikmati sarapan yang hidangkan Dewi, tidak ada percakapan di antara mereka. Karena bagi masyarakat yang masih tinggal di perkampungan seperti Dewi dan keluarganya, berbicara sambil makan adalah hal yang masih dianggap tabu. Semua tampak fokus menikmati sarapannya masing-masing. Bu Dokter usia kehamilannya sudah berapa bulan? Tanya Sari, setelah menuntaskan sarapannya. 7 bulan, Bu. Jawab Larissa, sambil menggeser piring yang sudah kosong di hadapannya. Berarti tidak lama lagi akan menjadi seorang ibu, ya? Ucap Sari, menatap lekat pada Larissa. Semoga kehamilannya lancar,
Ibu dan bayinya sehat. Selamat. Sambungnya masih menatap ke arah Larissa. Terima kasih doanya, Bu. Balas Larissa, seraya mengusap lembut perut buncitnya. Kalau sarapannya sudah selesai, kita langsung saja ke rumah atas. Haris memberi komando. Siap. Danu menggeser kursinya. Kalau begitu saya dan Larissa ambil barang-barang di kamar dulu. Lanjutnya. Oke. Aku dan Dewi tunggu di depan ya, Nuh. Ujar Haris, mendahului ke teras. Setelah bersih-bersih badan, nanti ibu menyusul ke sana, untuk bantu-bantu Bu Dokter. Sari turut beranjak menuju teras. Panggil Risa saja, Bu. Ucap Larissa, merasa tidak nyaman mendengar panggilan yang disematkan Sari kepadanya. Ah, ibu tidak enak kalau panggil nama. Narisa kan istrinya Pak Dokter. Yang dokter kan Mas Danu. Bu, bukan saya. Larissa mengulas senyum. Kemudian, bergegas mengikuti langkah Danu yang lebih dulu menuju kamar. Di rumah ini ada yang tidak beres, Mas. Fisik Larissa menarik lengan Danu menjauh dari pintu kamar. Maksud kamu apa? Sah. Danu mengerenyit. Larissa membuka hijabnya. Mas lihat ini, luka lebam di leherku membuktikan bahwa yang aku alami semalam bukan mimpi. Ujarnya, seraya memperlihatkan lehernya pada Danu. Bersambung.